dan selamat datang di video analisis bisnis kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai PT Siantar Top Terbuka, salah satu perusahaan makanan ringan terkemuka di Indonesia. Tugas ini merupakan bagian dari mata kuliah, di mana kami diberi kesempatan untuk menganalisis secara mendalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tempat kami bekerja, dengan tujuan untuk memahami proses dan strategi yang diterapkan dalam menjalankan bisnis. Dalam video ini, kami akan membahas berbagai tahapan penting yang mencakup seluruh aspek operasional perusahaan, mulai dari sejarah berdirinya usaha, produk-produk yang dihasilkan, hingga proses produksi yang dilakukan. Kami juga akan menyelami bagaimana pengelolaan karyawan dilakukan, bagaimana perusahaan menetapkan harga produk, serta strategi kegiatan promosi yang diterapkan untuk memperkenalkan produk ke pasar. Selain itu, kami akan mengeksplorasi bagaimana PT Siantar Top Terbuka mengelola keuangan perusahaan dan melihat berbagai aspek lain yang berhubungan dengan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis, seperti ekspansi pasar dan kebijakan ramah lingkungan. Melalui video ini, kami berharap dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana PT Siantar Top Terbuka menjalankan bisnisnya, serta tantangan dan peluang yang ada di dalam industri makanan ringan yang terus berkembang. Terima kasih telah menyimak, dan mari kita mulai dengan pembahasan pertama mengenai sejarah berdirinya usaha PT Siantar Top Terbuka. Sejarah berdirinya usaha. PT Siantar Top Terbuka adalah salah satu perusahaan makanan ringan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 12 Mei 1987 oleh Sindo Sumidomo, seorang pengusaha yang memiliki visi untuk menghadirkan produk makanan ringan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Awalnya, usaha ini hanya berskala rumahan, namun dengan strategi bisnis yang tepat dan inovasi produk yang berkelanjutan, perusahaan ini tumbuh pesat dan mulai merambah pasar yang lebih luas. Pada tahun 1989, Siantar Top mulai beroperasi secara komersial, menandai langkah besar dalam ekspansinya. Kesuksesan yang terus berlanjut membuat perusahaan akhirnya melantai di Bursa Efek Indonesia, atau yang biasa disingkat dengan BEI, pada tahun 1996, dengan kode saham STTP. Dengan menjadi perusahaan terbuka, Siantar Top mendapatkan lebih banyak modal untuk memperluas kapasitas produksi, meningkatkan jaringan distribusi, dan memperkenalkan lebih banyak varian produk. Saat ini, kantor pusat Siantar Top berada di Sidoarjo, Jawa Timur, dan perusahaan memiliki beberapa pabrik yang tersebar di Medan, Bekasi, dan Makassar. Jaringan distribusi produk tidak hanya mencakup pasar domestik, tetapi juga telah mencapai Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Ekspansi global ini menunjukkan bahwa produk-produk Siantar Top mampu bersaing dengan merek internasional dan memiliki daya tarik di berbagai negara. Produk yang dibuat. PT Siantar Top Terbuka memiliki portofolio produk yang sangat beragam. Mereka menghadirkan berbagai kategori makanan ringan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dengan semangat inovasi yang terus dikembangkan, perusahaan ini berupaya memenuhi selera pasar sambil tetap menjaga kualitas produk. Berikut beberapa kategori utama produknya. Yang pertama, ada mie snack. Siantar Top dikenal lewat produk mie snack-nya yang praktis dan lezat. Beberapa varian unggulannya antara lain, ada mie gemes enak, yaitu mie goreng ringan dengan bumbu ayam panggang yang gurih. Lalu, ada Spix mie goreng yang hadir dalam berbagai rasa seperti barbecue, sambal balado, dan ayam panggang. Terakhir, ada Spix soba. Varian mie soba dengan rasa ayam barbecue, sambal balado, hingga potato barbecue. Semua produk mie steak ini tersedia dalam berbagai kemasan, mulai dari 9 gram hingga 45 gram, dan bisa dibeli dalam bentuk bol, berisi 20 bungkus, atau polybag sesuai kebutuhan konsumen. Yang kedua, ada kerupuk dan cracker. Kategori ini mencakup camilan renyah favorit berbagai usia loh, seperti French fries 2000, yaitu kentang goreng ringan yang tersedia dalam rasa original dan sambal pedas level 3.
dengan ukuran mulai dari 7 hingga 138 gram. Yang kedua, ada Twisco, keripik berbentuk stik dengan rasa jagung bakar dan keju. Lalu yang ketiga ada Linette dan Au Potato, varian keripik kentang dengan cita rasa gurih khas. Lalu yang terakhir ada Tik-Tik, snack stick berbahan pilihan dengan rasa bawang yang autentik. Semua produk ini dibuat untuk memberikan sensasi renyah dan gurih yang memuaskan. Lalu produk yang ketiga ada biskuit dan wafer. Produk biskuit dan wafer dari Siantar Top juga tak kalah populer loh. Di antaranya ada Go Malkis, yaitu biskuit berlapis krim dengan rasa coklat, madu, dan varian lainnya. Lalu ada Go Rio, biskuit sandwich dengan isian vanila, coklat, dan madu. Serta ada Go Potato, biskuit kentang yang menawarkan rasa gurih yang unik. Produk-produk ini hadir dalam berbagai kemasan, dari 10 gram hingga 160 gram, untuk menjangkau berbagai segmen konsumen. Lalu, produk yang keempat atau yang terakhir ada permen dan kembang gula. Untuk kategori manisan, Siantar Top menghadirkan DR Milk, permen susu dengan varian rasa melon dan stroberi yang memberikan sensasi manis, lembut di lidah. Produk ini dirancang khusus untuk menyegarkan dan memanjakan pecinta permen dari segala usia. Setiap produk yang dihasilkan oleh PT Siantar Top Terbuka dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai segmen pasar. Perusahaan terus melakukan inovasi baik dari segi rasa, tekstur, maupun desain kemasan agar tetap menarik dan relevan di pasar. Selain itu, Siantar Top memastikan bahwa semua produk dibuat dengan standar mutu yang tinggi untuk menjaga kualitas dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, yaitu yang nomor 3 adalah proses produksi yang dilakukan. Untuk memastikan produk yang berkualitas tinggi, PT Siantar Top Terbuka mengadopsi sistem manajemen mutu ISO 9001/2008. Proses produksi di perusahaan ini mencakup beberapa tahapan utama yang dilakukan dengan sangat ketat untuk memastikan produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan memiliki standar kualitas yang tinggi. Satu, yaitu pengadaan bahan baku. Siantar Top hanya bekerja dengan pemasok yang telah teruji kredibilitasnya dalam menyediakan bahan baku berkualitas tinggi. Sebelum masuk ke tahap produksi, semua bahan harus melalui proses inspeksi dan uji laboratorium untuk memastikan tidak ada kontaminasi atau ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Tes ini sangat penting untuk menjaga konsistensi rasa dan mutu produk, terutama karena makanan ringan harus memiliki standar ketahanan dan keamanan tinggi agar tetap layak dikonsumsi setelah didistribusikan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu proses produksi. Setelah bahan baku dinyatakan layak, tahap produksi dimulai. Proses ini menggunakan mesin otomatis berteknologi tinggi untuk menjaga efisiensi dan konsistensi kualitas. Setiap batch produksi melalui kontrol ketat untuk memastikan standar, tekstur, rasa, dan keamanan pangan terpenuhi. Metode Failure Modes and Effect Analysis atau VMEA digunakan untuk mengidentifikasi potensi resiko yang mempengaruhi kualitas produk. Pemrosesan bahan dilakukan dengan metode yang higienis dan sesuai dengan standar kesehatan pangan internasional. Selanjutnya yaitu ada pengemasan. Produk dikemas menggunakan teknologi vacuum scaling untuk menjaga kesegaran dan menghindari kontaminasi udara. Desain kemasan disesuaikan dengan preferensi konsumen dan tren pasar. Informasi gizi dan komposisi bahan dicantumkan dengan jelas agar konsumen dapat memilih produk dengan lebih baik. Selanjutnya yang nomor 4 adalah distribusi. Produk yang telah dikemas kemudian dikirim ke berbagai pasar, baik dalam maupun luar negeri. Siantar Top juga memiliki jaringan distribusi yang luas, termasuk melalui minimarket seperti Indomaret, Alfamart, supermarket besar, serta e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Dengan strategi distribusi yang matang,
Produk Siantar Top dapat dijangkau oleh lebih banyak konsumen di berbagai wilayah. Nomor 4 yaitu pelatihan dan pengembangan SDM. Perusahaan ini memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan kompetensi karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur. Pada tahun 2018, PT Siantar Top terbuka mengembangkan potensi karyawan dengan program pelatihan dan pengembangan rata-rata 27 jam per karyawan. Pelatihan yang diberikan mencakup berbagai aspek antara lain 1. Teknis produksi. Ini digunakan untuk memastikan karyawan memahami cara kerja mesin dan standar produksi yang berlaku. Nomor 2 yaitu pelatihan keamanan pangan, agar setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar kebersihan dan kualitas tinggi. Selanjutnya, nomor 3 yaitu pelatihan kepemimpinan dan manajemen. Ini dipergunakan bagi karyawan yang berada di posisi manajerial, agar dapat mengelola tim dengan lebih efektif. Selain itu, PT Siantar Top Terbuka juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan diri melalui program beasiswa bagi putra dan putri karyawan. Sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan dan pengembangan karir mereka. Kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Perusahaan ini berupaya meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan dengan memenuhi hak-hak mereka, seperti memberi upah yang sesuai dengan kinerja dan produktivitas. Selain itu, PT Siantar Top Terbuka juga memberikan pernah waktu libur secara bergilir pada saat COVID-19 sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan kehidupan kerja karyawan. Selanjutnya yaitu kesetaraan kesempatan bekerja. PT Siantar Top Terbuka juga menjunjung tinggi proses kesetaraan kesempatan bekerja bagi semua karyawan tanpa diskriminasi, memberikan hak cuti kepada karyawan yang mengambil cuti melahirkan dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap karyawan untuk mengembangkan diri dan memperoleh kemajuan karir. Dan yang terakhir yaitu ada pengelolaan kinerja dan produktivitas. Untuk memastikan kinerja yang optimal, PT Siantar Top Terbuka melakukan evaluasi kerja secara berkala dan memberikan umpan balik konstruktif kepada karyawan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, serta memastikan setiap karyawan dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Yang kelima, penetapan harga produk. Penetapan harga produk adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam strategi bisnis PT Siantar Top Tbk. Harga produk tidak hanya dipengaruhi oleh biaya produksi, tetapi juga faktor eksternal yang harus dipertimbangkan untuk menjaga daya saing di pasar yang sangat kompetitif. Siantar Top menerapkan strategi harga kompetitif dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama berikut. A. Biaya produksi dan bahan baku. Harga bahan baku memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan biaya produksi. PT Siantar Top Tbk sangat menyadari bahwa fluktuasi harga bahan baku dapat mempengaruhi stabilitas biaya produksi. Oleh karena itu, perusahaan ini berupaya untuk mencari sumber bahan alternatif yang tetap berkualitas namun dengan harga yang lebih stabil. Misalnya, dalam beberapa kasus, ketika harga bahan baku tertentu mengalami lonjakan tajam, Siantar Top mencari pemasok lain yang dapat menyediakan bahan baku serupa dengan harga yang lebih terjangkau, namun tetap menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, perusahaan ini melakukan pemantauan ketat terhadap supply chain untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan memenuhi standar kualitas yang tinggi dan bebas dari kontaminasi. Proses ini sangat penting untuk menjaga kualitas rasa dan ketahanan produk, sehingga produk Siantar Top tetap bisa diterima oleh konsumen dengan harga yang tetap bersaing. Dalam industri makanan ringan, di mana kualitas dan harga sangat dipengaruhi oleh bahan baku. Hal ini menjadi strategi yang sangat fatal. B. Segmentasi pasar. Siantar Top memiliki fokus pasar yang jelas, yaitu segmen menengah ke bawah. Oleh karena itu, perusahaan ini harus memastikan harga produk tetap terjangkau oleh konsumen dari berbagai kalangan, terutama untuk keluarga dan konsumen yang memiliki daya beli terbatas.
Meskipun demikian, Siantar Top tidak mengorbankan kualitas produk. Dengan mempertimbangkan daya beli konsumen yang lebih luas, Siantar Top dapat menjangkau lebih banyak pasar tanpa kehilangan posisi di pasar yang lebih rendah. Untuk memenuhi kebutuhan segmen ini, Siantar Top menggunakan berbagai macam strategi bundling atau pengemasan paket untuk memberikan harga yang lebih kompetitif. Misalnya, perusahaan ini sering menawarkan paket produk dengan harga lebih murah ketika dibeli dalam jumlah yang lebih banyak. Hal ini mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak produk dengan harga yang lebih murah per unitnya. C. Persaingan industri. Dalam industri makanan ringan yang sangat kompetitif, persaingan harga adalah hal yang tidak bisa dihindari. Merek-merek besar lainnya seperti Indofood dan Garuda Food adalah pesaing utama Siantar Top. Oleh karena itu, PT Siantar Top Tbk harus memastikan bahwa harga produk mereka tetap bersaing dengan merek-merek besar lainnya, tanpa mengorbankan margin keuntungan. Siantar Top memantau harga yang ditawarkan oleh pesaing dan memastikan harga produk mereka cukup menarik bagi konsumen, sambil tetap mempertahankan margin keuntungan yang sehat. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan riset pasar secara rutin untuk mengetahui tren harga yang sedang berlaku di pasar makanan ringan. Dengan informasi yang diperoleh dari riset ini, Siantar Top dapat menyesuaikan harga produk mereka untuk memastikan produk mereka tetap kompetitif, terutama di pasar yang sangat dinamis. D. Promosi dan bundling produk. Siantar Top sering menggunakan strategi promosi dan bundling produk untuk meningkatkan volume penjualan tanpa harus menurunkan harga dasar secara permanen. Sebagai contoh, di beberapa retail atau e-commerce, Siantar Top menawarkan diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu, atau memberikan produk tambahan secara gratis dengan pembelian produk tertentu. Misalnya, saat membeli 2 bungkus mie gemes, konsumen mendapatkan 1 bungkus gratis. Penerapan promosi seperti ini tidak hanya meningkatkan volume penjualan, tetapi juga menjaga agar konsumen tetap merasa mendapatkan nilai lebih dari produk yang mereka beli, tanpa harus menurunkan harga produk secara langsung. 6. Kegiatan promosi untuk memasarkan produk. Strategi pemasaran adalah kunci untuk memperkenalkan produk Siantar Top ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualannya. PT Siantar Top Tbk menggunakan berbagai macam teknis promosi yang efektif, baik secara offline maupun online, untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Berikut adalah beberapa teknik promosi utama yang digunakan oleh Siantar Top. A. Digital marketing dan media sosial. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan platform digital, PT Siantar Top Tbk semakin memanfaatkan digital marketing untuk meningkatkan visibilitas merek mereka. Mereka memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kampanye digital ini mencakup beberapa bentuk, antara lain iklan berbayar yang ditargetkan. Siantar Top menggunakan iklan berbayar di platform digital yang ditargetkan ke audiens berdasarkan demografi, minat, dan perilaku. Ini membantu perusahaan untuk menjangkau konsumen yang lebih relevan dengan produk mereka. Endorsement oleh influencer. Siantar Top bekerja sama dengan influencer dan selebriti untuk meningkatkan daya tarik mereka, terutama di kalangan anak muda. Influencer ini sering mempromosikan produk Siantar Top dalam bentuk unboxing dan review produk melalui media sosial mereka. Konten interaktif. Untuk meningkatkan engagement dan keterlibatan konsumen, Siantar Top sering membuat konten yang bersifat interaktif, seperti giveaway atau challenge yang melibatkan pengikut mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan awareness produk, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dekat dengan audiens. B. Kerjasama dengan retail besar. Selain menggunakan digital marketing, Siantar Top juga memperluas jangkauan produknya melalui kerjasama dengan jaringan retail besar seperti Indomaret, Alfamart, Carrefour, dan Hypermart. Produk Siantar Top dapat ditemukan dengan mudah di rak-rak minimarket dan supermarket besar ini. Kerjasama dengan retail besar ini tidak hanya meningkatkan availability produk,
tetapi juga memastikan produk-produk tersebut mudah dijangkau oleh konsumen di berbagai wilayah, baik di kota besar maupun daerah terpencil. C. Partisipasi dalam event dan sponsorship. Siantar Top juga aktif dalam berpartisipasi dalam berbagai event, baik itu pameran makanan nasional maupun internasional. Perusahaan ini juga menjadi sponsor dalam berbagai acara besar seperti konser musik, festival kuliner, dan kegiatan yang melibatkan komunitas anak muda. Sponsorship ini memungkinkan Siantar Top untuk membangun brand awareness di acara yang dihadiri oleh audiens yang relevan, sambil memperkenalkan produk mereka kepada konsumen baru yang mungkin belum pernah mendengarkan tentang Siantar Top sebelumnya. D. Program promosi dan diskon. Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, Siantar Top secara rutin menawarkan program diskon di berbagai supermarket, minimarket, dan platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Diskon ini seringkali diadakan pada waktu-waktu tertentu seperti hari belanja nasional atau event spesial lainnya, untuk menarik konsumen membeli lebih banyak produk dengan harga yang lebih terjangkau. Pengelolaan keuangan PT Siantar Top Terbuka. PT Siantar Top Terbuka dikenal sebagai salah satu pemain utama di industri makanan ringan Indonesia. Keberhasilan dan pertumbuhannya tidak lepas dari strategi pengelolaan keuangan yang solid dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Efisiensi biaya operasional. Siantar Top terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional guna menjaga profitabilitas. Salah satu yang diambil adalah mengoptimalkan rantai pasokan dan proses produksi. Dengan memanfaatkan teknologi dan sistem manajemen yang canggih, perusahaan berhasil mengurangi biaya produksi yang tidak perlu sehingga meningkatkan margin keuntungan. Selain itu, perusahaan juga melakukan renegosiasi kontrak dengan pemasok untuk mendapatkan harga bahan baku yang lebih kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Diversifikasi bisnis. Untuk mengurangi ketergantungan pada satu lini bisnis, Siantar Top melakukan diversifikasi usaha. Salah satu langkah strategisnya adalah melalui anak usaha PT Siantar Megah Jaya yang bergerak di bidang percetakan. Diversifikasi ini tidak hanya membantu perusahaan dalam mengelola risiko bisnis, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru yang dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang. Investasi berkelanjutan. Siantar Top menyadari pentingnya inovasi dalam mempertahankan daya saing di pasar. Oleh karena itu, perusahaan secara konsisten mengalokasikan dana untuk riset dan perkembangan produk baru. Investasi ini mencakup pengembangan produk yang sesuai dengan tren konsumen, peningkatan kualitas produk yang sudah ada, serta eksplorasi pasar baru. Dengan pendekatan ini, Siantar Top memastikan bahwa portofolio produknya tetap relevan dan diminati oleh konsumen. Laporan keuangan transparan. Sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Siantar Top menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan diaudit secara berkala oleh auditor independen dan disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap good corporate governance dan memberikan kepercayaan kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Kinerja keuangan 2023. Pada tahun 2023, Siantar Top mencatatkan kinerja keuangan yang impresif. Perusahaan membukukan laba bersih sebesar 917,68 miliar, meningkat 46,95% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 624,4 miliar. Peningkatan laba ini didorong oleh penurunan beban pokok penjualan dan efisiensi operasional yang berhasil dilakukan. Namun, pendapatan bersih perusahaan mengalami penurunan tipis sebesar 3,33% menjadi 4,76 triliun dari sebelumnya 4,93 triliun. Dengan strategi pengelolaan keuangan yang matang dan berfokus pada efisiensi, diversifikasi, dan inovasi, PT Siantar Top berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di industri makanan ringan Indonesia. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha.
Selain fokus pada produksi dan pemasaran, PT Siantar Top Terbuka juga memperhatikan beberapa aspek penting lainnya yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Berikut adalah beberapa aspek tersebut. A. Ekspansi pasar internasional. PT Siantar Top Terbuka telah melakukan ekspansi pasar ke berbagai negara di Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Perusahaan ini menilai perlu peningkatan kapasitas penjualan di Afrika dan Australia sejalan dengan rencana peningkatan kapasitas produksi sebesar 20% pada tahun mendatang. Fokus utama ekspansi adalah ke Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Perusahaan ini berupaya meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar ekspor dan memperluas jaringan distribusi dengan distributor lokal di negara tujuan ekspor. B. Inovasi teknologi dalam produksi. PT Siantar Top terus berinovasi dalam teknologi produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Perusahaan ini telah mengimplementasikan otomatisasi pabrik untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan produk berbasis tren pasar seperti makanan sehat atau snack rendah kalori untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya gaya hidup sehat. C. Kebijakan keberlanjutan dan ramah lingkungan. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, PT Siantar Top Terbuka menerapkan kebijakan keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam operasionalnya. Perusahaan ini mengurangi limbah produksi dengan sistem daur ulang dan menggunakan kemasan biodegradable untuk mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, PT Siantar Top Terbuka juga memanfaatkan energi ramah lingkungan dalam proses produksi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Demikianlah analisis bisnis yang telah kami sampaikan mengenai PT Siantar Top Terbuka. Dalam video ini, kami telah membahas berbagai aspek penting yang meliputi sejarah berdirinya perusahaan, produk-produk yang dihasilkan, serta proses produksi yang dilakukan. Kami juga telah mengulas tentang pengelolaan karyawan, penetapan harga produk, dan kegiatan promosi yang diterapkan perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya. Selain itu, kami juga menjelaskan bagaimana PT Siantar Top Terbuka mengelola keuangan dengan cermat dan berkelanjutan, serta berbagai inovasi teknologi dan kebijakan ramah lingkungan yang diterapkan dalam operasional perusahaan. Semua strategi ini membuktikan bahwa PT Siantar Top Terbuka tidak hanya fokus pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Kami berharap analisis ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana PT Siantar Top Terbuka menjalankan bisnisnya dan menghadapi tantangan di pasar yang kompetitif. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tugas ini, dan kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini, dan semoga tugas ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kegiatan bisnis yang ada di dunia nyata.